Baik, kenalkan diri. Dari mana? Dari mana? Ya, namanya? Nama saya Ulan Syafitri dari Siapa? Ulan Syafitri. Ulan Syafitri. Bulan itu di bulan Lebaran ada Fitri lahirkannya. Dia bulan Syafitri itu bulan Lebaran berarti Fitri. Oke. Aslinya? Asli kampung. Iya. Kalau saya lahir di Pekanbaru. Lahir Pekanbaru. Orang tua di Pekanbaru. Iya. Kerja apa? Kalau ayah dinas PU. Oh, dinas PU. Dinas PU kota atau provinsi? Kota. Oh, kota Madia. Berarti di Jalan Dagang ya kantornya. Oke. Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berapa orang adik-beradik? Dua. Berarti kamu tinggal sekarang dengan orang tua. Kamu anak pertama? Anak kedua. Anak kedua. Oh, anak bontot. Oke. Baik. Kira-kira kalau saya boleh tahu orang tua kamu umur berapa? Kalau ayah berapa? 52. Oh, 52. Iya. Berarti 52 itu supaya tahu aja pensiun pegawai negeri itu 57 berarti dia masih punya waktu masa kerjanya 5 tahun nanti. Jaga pegawai negeri ya 57. Yang lama pensiun itu guru. Kalau pegawai negeri biasa itu 57. Yang terlama itu profesor 70. Nah, artinya begini, kamu harus bersiap-siap memanfaatkan waktu seefektif mungkin supaya jangan sampai kamu selesai itu sampai usia kamu orang tuanya pensiun. Maunya orang tuanya masih menikmati pegawai negerinya, kamu udah selesai. Ya, itu. Maunya begitu. Tinggalnya di mana? Di Kubang Raya. Kubang Raya. Oh, di Kubang sini. Perumahan. Iya. Perumahan Kubang Raya di mana? Di Teropong. Di mana? Enggak, ada banyak perumahan, Pak. Apa? Ada banyak perumahan kita. Oh, banyak perumahan. Dekat kebun binatang. Sebelum Kebun binatang. Sebelah. Panang sebelum. Oh, sebelum kebun binatang. Udah lama tinggal di sini? Udah dari SD. Oh, dari SD. Berarti udah 12 tahun. Udah hampir lunas itu perumahannya. Dia biasanya kali di perumahan itu 15 tahun. Berarti udah ada perhitungan orang tua. Dia pensiun, rumahnya udah lunas. Oke. Dulu orang tua tahu apa? Ayah SMP, kalau ibu SMA. Oh, SMP. Oh, SMP. Tahu lah. Nanti kalau SMP masuk pegawai negerinya, dia PU honor atau apa? Nggak tahu Pak, honor atau pegawai. Oh, Tapi karena dia honor. iya, karena setahu saya yang namanya pegawai PU itu untuk diangkat jadi pegawai negeri itu biasanya lama gitu. Biasanya agak sulit. Pegawai PU itu banyak yang honor. Ya, banyak yang honor. Apalagi pendidikannya SMP, nah, artinya honor. Cuman dia biasanya di PU itu kan ada banyak proyek-proyek. Jadi dia ditumpangkan di proyek ini. Jadi honor-honor sampingannya itu lebih banyak daripada honor bulanan gitu. Terus saya tanyakan pendidikannya apa. Jadi kalau misalnya mungkin dia sarjana, insinyur ya itu mungkin gitu. Atau memang dia sarjana ekonomi, mungkin megang bendahara atau apa gitu, pegawai negeri. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kerjanya itu halal ya, satu. Yang kedua, kita sebagai anak harus tahu bahwa kekuatan orang tua kita itu sejauh mana. Walaupun kamu tuh anak tuh ibaratnya anak tinggal satu-satunya lagi kamu kan, walaupun itu artinya harus tahu jangan banyak tuntutan karena tinggal di Kubang sekarang kan sudah punya kendaraan sendiri. Nah, artinya jangan sampai ada pengeluaran yang tidak penting itu diminta. Misalnya nih,
Misalnya lihat teman ganti-ganti baju, kita pengen ganti baju. Sementara baju yang ada aja nggak terpakai. Sebetulnya ini kalian ini perempuan nih contohnya ya. Kita harus pandai menata pakaian. Ya. Artinya bagaimana supaya pakaian kita itu pertama tidak bosan bagi kita, yang kedua tidak bosan bagi orang melihat. Ya kalibatnya kalau di rumah kita punya pakaian, kita ada 6 hari ke kampus, kita ada misalnya katakan ada 10 pakaian setel, ya kita atur hari ini apa yang kita pakai, besok apa yang pakai, padu padankan, besok dikombinasikan bagaimana supaya tidak bosan. Ini kan membuat kita ingin mengganti, ingin mengganti pakaian yang baru karena kita bosan. Ya karena kita bosan, kita lihat orang ganti pakaian. Padahal kita bisa mempadu-padankan, mengkombinasikan pakaian misalnya. Ini contoh-contoh yang apalagi dia perempuan. Memang ada hal-hal yang sifatnya tidak mungkin kita bisa elakkan. Kebutuhan perempuan itu kan beda dengan kebutuhan laki-laki. Gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kita kuliah justru orang tua semakin banting tulang gitu. Jangan sampai begitu. Ya kita memang mengeluarkan kebutuhan itu ya sesuai dengan tuntutan kuliah aja gitu. Dan kalau dapat tadi saya selalu ngajarkan, kalau dapat carilah kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan kita, yang bisa menghasilkan gitu. Sambil kita kuliah, apa kegiatan-kegiatan yang punya nilai ekonomis, yang mendapatkan pemasukan gitu dari kita. Apa yang bisa? Misalnya jasa. Kita punya, ini kadang-kadang bertingkat satu ya. Nanti kita akan tahu. Kita punya alumni kita, sekarang udah ngajar di Dumai. Dia buka usaha jasa mengerjakan tugas. Sebetulnya nggak boleh sebetulnya. Jadi dia buka usaha jasa mengerjakan tugas. Kadang-kadang kan ada mahasiswa yang malas dia mengerjakan tugas. Ngetik atau apa gitu, beruang, punya duit dia aktif di kampus gitu. Dan saya katakan, Anda dapat punya jasa ini apakah di bawah anak bahasa Indonesia aja? Tidak Pak, fakultas lain pun saya terima, tapi dia tidak mengerjakan. Misalnya yang minta jasa dia itu, yang menawarkan jasanya itu anak MIPA, dia cari anak MIPA yang bantu mengerjakan dia karena dia tidak ngerti gitu. Kalau pas anak teknik, dicari pula anak teknik yang ngerjakan gitu. Jadi diterima jasanya aja. Di samping dia punya relasi yang bagus gitu. Itu contoh yang artinya mungkin ada hal yang sifatnya negatif, tidak bisa ditiru ya. Jadi di kampus itu kalau kita ingin berusaha, banyak sekali yang bisa kita ini. Baik, dari SMA mana kemarin? SMA 2 Tambang. Berarti daerah Kubang juga ya? Dekat Jalan Bupati. Oh iya, Jalan Bupati. Saya 2 ke Tambang. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Siapa lagi?